Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina. Ya Rabbana muyassiral asiri, Ya Rabbana Allahumma ya dzal khairi. Sholli ala Muhammadin wa sallimi wal ali wa sahbi wa kulli muslimi. Wa atina ilman kasiran nafi'ah, Anta sami'u wal mujibu man da'a. Ya ayyuhal ghausu salamullah, alaika rabbini biiznillah, wanzur ilayya sayyidi binadrah, musilatil lil hadratil aliyah, amma ba'du. Pengajian Kitab Al-Hikam dan Kuliah Wahidiyah Ahad pagi oleh Hadratul Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf, Muallif Sholawat Wahidiyah radhiyallahu anhu. Ahad Kliwon tanggal 15 Mei 1977 Masehi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Fayaqulu al-murtaji hufrul masyawi Abdu Wahib ni Hijazi al-Khalwatiyu al-Mashhuru bis-Sarqawi, hadhihi taqyidatun latifatun ala hikamil arifi billah Sayyidi Ahmad ibn Athaillah Quddisa sirruhu ila akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Yang disebut Kitab Al-Hikam yaitu yang berada di dalam kurung. Adapun yang lain-lain seperti muqaddimah itu tadi adalah syarah penjelasan dari Syekh Abdullah As-Sarqawi. Setengah daripada peraturan mengarang kitab agama terutama dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim atau menyebut nama Allah, kemudian Alhamdulillah, dan seterusnya pernyataan syukur kepada Allah. Di dalam Al-Quran dimulai dengan Bismillah. Bismillah atau billah istilah wahidiyah atau tauhid. Ar-Rahman Ar-Rahim, ini sifat jamal atau sifat kasih sayang, menunjukkan Tuhan lebih banyak kasih sayangnya. Ada dawuh sabaqat rahmati ghadabi, rahmatku mendahului amarahku, kasih sayangku lebih dahulu, lebih menonjol daripada murkaku. Ini supaya hambanya atau manusia senantiasa mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai putus asa atau agar menyadari bahwa rahmat itu min indillah. Rahmat atau nikmat, baik nikmatul ijad, nikmat yang diwujudkan oleh Allah, maupun nikmatul imdad, nikmat yang dipelihara. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Tapi kalau ghadab atau murka Tuhan itu hanya sebagian, dan adanya kemurkaan Tuhan itu sebabnya dari si hamba. Jadi rahmat atau kasih sayang Tuhan itu lebih kuat daripada ghadab atau murkanya.
Di samping itu, sekalipun manusia itu selalu berlarut-larut, kalau dibanding dengan belas kasihan Tuhan, bukan bandingan. Jadi terkejam sekali kalau berputus asa karena berlarut-larutnya. Penyarah hikam Syekh Abdullah As-Sarqawi mengatakan bahwa isi pada kitab Al-Hikam pada umumnya meningkatkan tauhid dan ubudiyah, dan memang sudah seharusnya kita sebagai manusia dan lebih-lebih sebagai umat Islam meningkatkan tauhid dan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada minggu yang lalu saya kemukakan Syekh pengarang Al-Hikam, Syekh Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim, terkenal sebagai sebutan Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau berguru pada Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Sebelum beliau terjun dalam bidang tasawuf, sudah menguasai bidang syariat. Di samping terus memperdalam bidang syariat, beliau terjun pula dalam bidang hakikat atau tasawuf. Syekh Abdul Abbas Al-Mursi tadi adalah muridnya Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzali, dan beliau ini murid dari Syekh Ibnu Abdissalam Al-Masisi. Tanggal kelahiran beliau Ibnu Athaillah tidak disebutkan, tapi hanya wafatnya disebut dalam kitab At-Tabaqatus Syafi'iyah. Wafat di Qahirah, Mesir pada bulan Jumadil Akhir tahun 709 Hijriah. Entah masuknya kitab Al-Hikam ke Jawa, khususnya Jawa Timur, kita tidak tahu. Begitu juga tidak diketahui tahun berapa kitab Hikam dikarang. Min alamatil i'timadi alal amali nuqsanur rajai inda wujudi zalali. Itulah kalimah hikam yang pertama. Disebut hikam, kata jamak dari kata hikmah, artinya kata-kata yang berguna. Biasanya kata-kata hikmah itu singkat tapi tegas dan luas. Hikmah atau kata mutiara. Setengah daripada tandanya menjagakan amalnya, ibadah atau perbuatannya, atau usahanya, yaitu turun harapan atau tipis harapannya ketika menemui kemacetan atau kegagalan atau kenegatifan atau kesalahan, disengaja atau tidak. Ketika mengalami atau menemui kesalahan dalam usaha atau ibadahnya, lalu tipis harapannya, pesimis, kecil hati. Tapi kalau mengalami keberhasilan atau kemajuan, menjadi tambah atau besar harapan, besar hati atau optimis. Itu tadi setengah daripada tandanya menjagakan amal. Amal jawari seperti zikir, sembahyang, puasa dan lain-lain, terutama amal anggota lahir. Karena kalau amal batin, bagi orang yang sudah bisa menggunakannya lebih selamat. Adapun amal lahir seperti baca sholawat, zikir atau mujahadah sekalipun dan sebagainya, amal yang secara langsung kepada Tuhan seperti sembahyang, baca Quran, zikir dan sebagainya, atau amal-amal yang ada hubungan di dalam masyarakat seperti zakat, menolong atau memberi sedekah, memberi petunjuk dan sebagainya, itu semua kalau tidak tepat atau salah menjadi tipis harapan. Harapan berhasil, harapan diridhai Tuhan atau harapan selamat. Itu semua bagi orang yang masih menjagakan kepada amal-amalnya, yaitu orang yang masih tebal nafsunya, masih dikuasai oleh nafsu, lalu mengaku bisa berbuat begini begitu, bisa beramal dan sebagainya, sehingga menjagakan atau membanggakan kepada amalnya atau usahanya. Malah di sini seterusnya disebutkan wal mu'tamidu ala dzalikal ubatu wal muriduna. Orang yang menjadi tipis harapan ketika menemui kesalahan atau kenegatifan, yaitu orang yang menjagakan amalnya tadi,
ialah mereka ubat orang-orang ahli ibadah lahir, dan mereka muridun orang-orang yang menginginkan wusul atau sadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dijelaskan ubat atau muridun, ya otomatis mereka begitu, karena belum sadar pasti. Kalau salah atau berkurang, itu menjadi berkurang harapannya, otomatis, karena belum sadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal awwaluna ya'tamiduna 'alaiha fi duhulil jannati wat tana'umi fiha wan najati min adzabillahi ta'ala. Wal akhiruna ya'tamiduna 'alaiha fil wusuli ila Allahi wa kasfil astari anil qulubi wa husulil ahwali al qaimati ila akhir. Golongan pertama, orang ahli ibadah yang diinginkan surga, atau istilah lain selamat dunia akhirat dan surga yang tinggi, yang megah dan sebagainya. Adapun muridun, yaitu murid, orang yang menghendaki wusul atau sadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muridun atau salikun dalam satu hal sama, tapi sebenarnya dimaksud muridun itu orang yang baru melangkah atau akan melangkah, dan salikun orang yang sudah atau sedang berjalan. Tapi itu tadi kalau kedua kata itu berjajar. Sedang kalau tidak berjajar, terpisah, yang dimaksud salikun juga muridun. Jadi kalau muridun mereka menjagakan amalnya untuk usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saya mujahadah mempeng giat, pasti cepat mencapai usul atau sadar, itu pikiran mereka. Lah, dua kelompok ubat dan muridun tersebut di dalam menjagakan amal mereka itu terkejam. Mengapa terkejam? Sebab yaitu tadi, masih mengaku bisa beramal, bisa berusaha, masih memandang kepada nafsunya, memandang kepada pribadinya, aku ada dan aku bisa berbuat, bisa beramal. Ini terkejam. Sebab bukankah sesungguhnya la haula wala quwata illa billah, kok dia mengaku ada, mengaku bisa berbuat, bisa beramal dan sebagainya, itu terkejam. Para hadirin hadirat, mari kita koreksi keadaan diri kita masing-masing, terutama soal yang pokok. Sebelum kita melangkah harus sudah kita dedar tanaman itu, harus kita dasari memakai dasar yang teguh dan kuat. Ibarat bangunan itu pondasinya. Bangunan yang tidak ada pondasinya yang kokoh pasti hancur. Begitu juga amal perbuatan. Kalau tidak ada pondasi ini, otomatis hancur, tak berguna. Hancur menjatuhi kepada yang membangun. Ngembrui atau menjatuhi soal dunia itu sudah berat. Lebih-lebih ngembrui soal akhirat itu lebih berat. Itu tadi soal tauhid yang penting dan pokok sekali. Bagaimana kita di dalam mujahadah, di dalam kita beramal, apakah harapan kita tetap atau berubah-ubah? Pasang surut. Kalau harapan kita pasang surut, menurut keadaan kita, itu berarti belum tepat. Kalau hati kita pasang surut, rojaknya atau optimisnya pasang surut, berubah-ubah menurut keadaan diri kita, berarti itu tidak tepat. Mestinya harapan itu harus hanya diarahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok lalu diarahkan kepada amal kita? Itu makanya tidak tepat. Kalau perlu ini su'ul adab, salah alamat. Mari kita dirikan pondamen di dalam hati sanubari kita. Pondamen dari segala amal, yaitu tauhid di dalam hati sanubari kita yang sekokoh-kokohnya. Jangan sampai kita menjagakan kepada amal kita. Kalau kita sergap menjadi besar harapan, tapi kalau sedang melonjong lalu tipis harapan, itu namanya masih mempertuhankan kepada nafsunya, kepada amalnya, kepada usahanya. Kita harus memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun bagaimana giat kita,
tapi kita harus tetap takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab hanya Allah yang hanya ditakuti. Sekalipun bagaimana baiknya keadaan kita, sekalipun bagaimana gelonjam kita, kita harus tetap mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sifat Tuhan, pemberian Tuhan tidak digantungkan kepada keadaan atau usaha kita. Sebelum ada apa-apa, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti pada permulaan tadi, sama sekali tidak terpengaruh oleh keadaan kita karena gelonjam atau giat, sama sekali tidak. Lah kalau begitu, Nabi Adam alaihissalam itu salah semua. Misalnya, jangan begitu. Jangan tergesa-gesa menyalahkan suatu persoalan sebelum menguasai sepenuhnya segala sesuatu yang bersangkutan dengan persoalan. Kalau memang sudah menguasai suatu persoalan secara objektif, secara menyeluruh, itu boleh menyalahkan sesuatu. Menguasai jumlah dan tafsirnya sampai menyeluruh baru boleh menyalahkan. Para hadirin hadirat, ketika kita gelonjom, kita diperintah supaya mengecam kepada pribadi kita sendiri. Tapi ketika kita baik keadaannya, fal nahmatillah, kita harus muji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, muji atau syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terima kasih kepada makhluk lain yang ada hubungannya dengan baiknya keadaan kita, soal moral maupun material. Tapi kalau buruk keadaan kita, fala talumanna illa anfusana, jangan mengecam selain kepada diri kita sendiri. Dan di dalam mengecam diri pribadi itu harus didasari lillah, lillah bila istilah wahidiyah, dan itu harus senantiasa menjadi dasar dalam segala gerak kita. Itu tuntunan Islam, itu tuntunan Rasulullah SAW, bahkan itu tuntunan segala agama yang bertuhankan Tuhan Yang Maha Esa, untuk Tuhan dan sebab Tuhan. Yang berbeda hanya istilahnya saja mungkin. Bahkan bagi kita bangsa Indonesia yang punya Pancasila, sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa, harus mendasari segala amal perbuatan kita dengan lil Tuhan dan bil Tuhan Yang Maha Esa. Mari para hadirin hadirat, sekali lagi kita mengecam kepada diri kita sendiri, tapi harus didasari lillah billah. Di waktu kita gelonjam kok lalu mengharap, itu dalam satu hal terkecam. Terkecam. Dalam Al-Quran ada kata-kata illa amaniyah, yaitu orang yang hanya menduga-duga, ngelamun mengharap agar rojak tapi tak mau berjuang, tak mau usaha, itu namanya melamun. Bukan rojak, sekalipun tidak harus mengandalkan amalnya, perbuatannya, ibadahnya, tapi harus giat berusaha, bersungguh-sungguh, bermujahadah, dan jangan sampai kita salah faham atau salah menempatkan segala bidang di masing-masing tempatnya. Kalau kita salah dalam menempatkan segala sesuatu di tempatnya, itu namanya zalim. Zalim, definisi zalim yaitu az-zulmu huwa wad'u syai'in fi ghairi mahalihi. Zalim yaitu menempatkan sesuatu bukan di tempatnya. Begitu juga kalau kita menjagakan amal, itu namanya salah alamat, zalim. Mestinya harus menjagakan kepada Tuhan, kok menjagakan kepada amal, itu zalim. Sekalipun gelonjam tetap harus menjagakan kepada Tuhan. Tapi dalam kita menjagakan kepada Tuhan, kok tidak mau berbuat atau berusaha, itu namanya amani, lamunan, dan ini terkecam. Jadi mengharap atau rojak kepada Tuhan itu penting. Tapi yang lebih penting lagi, lebih prinsip adalah tepatnya. Hubungan ini mungkin orang yang selalu kuat, tekun, non-stop usahanya, mujahadahnya, tapi tidak ada rojak kepada Tuhan, melainkan menjagakan kepada amalnya, mungkin masih lebih baik daripada orang yang kurang tekun amalnya, sering istirahat tapi dia tepat.
Tapi kita harus sebanyak mungkin dan setepat mungkin. Ini seharusnya. Tapi al-aham, setepat mungkin. Jadi yang penting, yang prinsip yaitu setepat mungkin. Dan insya Allah kemampuan kita masih banyak untuk usaha setepat mungkin dan sebanyak mungkin. Jadi jangan sampai kita menyalahgunakan, misalnya biarlah sedikit asal tepat, sekalipun banyak tapi tidak tepat itu tak berarti dan sebagainya. Itu namanya menyalahgunakan, tidak boleh dan otomatis terkecam karena menyalahgunakan. Terus sekali lagi kita harus setepat mungkin dan sebanyak mungkin. Al-aham yang lebih prinsip setepat mungkin. Istilah umum kualitas dan kualitas. Adapun kualitas atau banyaknya itu nomor dua. Atau isi atau mutu daripada itu semua. Kualitas. Tapi kita harus berusaha mengisi dua hal itu. Ya kualitas ya kuantitas. Itu umum. Soal apa saja. Misalnya soal lillah billah, yang paling pokok adalah billah, karena hubungan dengan tauhid dan hubungan dengan ubudiyah. Tapi ya itu tadi mungkin disalahgunakan. Kalau berani menyalahgunakan, itu berarti bunuh diri. Jadi yang prinsip adalah billah atau tauhidnya. Tapi kita harus usaha bersama-sama mengisi billah dan lillah, hakikat dan syariat. Begitu juga hubungan dengan rojak atau ikhtiar atau usaha. Kembali lagi pada pengajian. Setengah daripada alamat atau tanda menjagakan amal, tidak menjagakan Tuhan, yaitu nuksonur rojak, berkurangnya harapan atau pesimis ketika dalam keadaan terpeleset. Wah, harapan tipis dapat selamat dunia akhirat, dapat diridhai Allah atau dapat usul kepada Tuhan ketika dalam keadaan maksiat, ketika dalam keadaan gelonjam, itu namanya menjagakan amal atau usulnya. Tidak menjagakan kepada Tuhan. Istilah wahidiyah menjagakan nafsu, tidak menjagakan Allah. Para hadirin hadirat, mari soal yang pokok kita tempatkan pada yang pokok juga. Kita harus yu'ti kulladzi haqqin haqqah. Soal pokok harus ditempatkan pada yang pokok, dan yang kurang pokok juga pada tempatnya masing-masing. Dan seterusnya. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ma halakam ru'un arafa qadra nafsihi. Tidak akan mengalami kerusakan orang yang tahu akan kedudukannya. Kebalikan dari ini ialah zalim tadi, yaitu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Wa min alamati kaunihi minal arifin fana'uhu min nafsihi fa idza waqa'a fi zalati aw asabahu ghaflatun syahida tasrifil haqqi fihi wa jiryana qadha'ihi alaihi kama annahu idza sadara minhu ta'atun aw lahalahu musyahadatun qalbiyatun lam yara fi dzalika haulahu wa quwwatahu fala farqa inda bainal halaini li'annahu gharikun fi bihari tauhidi qadistawa khaufuhu wa raja'uhu ila akhir. Otomatis yang dikatakan ubat yang menjagakan amalnya tadi orang ahli ibadah yang belum sadar. Ada kata-kata man sholla khamsan fi awali awqatiha sumiya abidan. Orang yang sembahyang pada awalnya waktu di samping ibadah lain-lain itu dinamakan abidan, ahli ibadah. Wa man kharaja anid dunya sumiya zahidan. Dan orang yang keluar dari dunia, orang yang menjauhi dunia, fana atau rusak pandangannya terhadap dunia,
dinamakan orang yang bertapa, zahidan. Wa man kharaja ani nafsihi sumia arifan. Barang siapa yang keluar dari nafsunya, yang bebas dari nafsunya, dinamakan orang arif, orang yang sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ia bisa merangkap-rangkap. Artinya ya al-arif, orang yang sadar kepada Allah, dan di samping itu ia juga ahli ibadah dan zuhud, bertapa. Ada istilah al-arifu kainun bainun. Orang arif itu kainun, tetap ada di antara manusia yang lain. Dalam bidang apa saja, dalam segala bidang. Tapi bainun, dia di luar manusia. Wujudnya sama-sama ke pasar, ya sama-sama tukang jahit, ya juga sama-sama ke sawah. Tapi yang satu hanya lahirnya saja, yang satu lagi luar dalam. Al-arifu zahiruhu ma'al khalqi. Orang arif lahirnya bersama makhluk. Wa batinuhu ma'allah. Tapi batinnya bersama Allah. Ya, ini mudah-mudahan para hadirin hadirat, pengajian pagi ini diridhai Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, membuahkan manfaat yang sebanyak-banyaknya, menjadi sebabnya kita sadar dan meningkat kesadaran kita kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin. Kembali pengajian. Wa min alamati kaunihi minal arifin fana'uhu an nafsihi. Setengah dari alamat atau tandanya orang itu minal arifin, orang yang sadar kepada Allah Subhanahu wa taala, dia fana dari pandangannya terhadap nafsunya. Nafsunya tidak jadi acara. Wa idza waqa'a fi zalatin aw asabahu ghaflatun syahida tasrifal haqqi fihi. Ketika dianya terjatuh atau terkena musibah lupa, dia selalu sadar akan berlakunya kekuasaan Tuhan. Dalam istilah wahidiyah billah, bidang billah, baik dalam keadaan maksiat atau taat, ini harus senantiasa billah. Tapi kalau bidang lillah atau syariat, itu hanya soal taat yang boleh diberi dasar lillah. Kalau di waktu maksiat tidak boleh didasari lillah. Seperti di dalam rukun iman yang nomor 6, wal qadri khairihi wa sarihi minallah. Harus yakin bahwa yang baik dan buruk itu sudah qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Ibarat bangunan sudah direncanakan oleh yang membangun, baik itu buruk atau baik. Begitu juga makhluk sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khairihi wa sarihi minallah. Baik dan buruk itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bidang billah. Harus kita isi di samping mengisi bidang lillah. Lah, itu orang arifin. Ketika dalam keadaan terbelenggu, dia tetap menyadari billah, menyadari itu dari Allah. Ini tidak berarti lalu tidak mengisi bidang lillah. Yang sempurna ya, yang seharusnya ialah di samping mengisi bidang billah, bidang hakikat, harus mengisi bidang syariat, bidang lillah. Ketika dalam maksiat misalnya, dalam bidang hakikat harus tetap billah, dan dalam bidang syariat harus tobat. Rabbana dzalamna anfusana misalnya, mengecam nafsunya, tapi harus didasari lillah. Mengecam nafsunya tidak didasari lillah, itu berarti masih nuruti nafsu, masih dijajah, dikuasai oleh nafsu. Ini mungkin saking licinnya nafsu. Bermujahadah, zikir sekalipun kepada Allah, tapi tidak didasari lillah, ini berarti nafsu. Oleh karena syariat, baik perbuatan lahir atau perbuatan hati, yang tidak didasari lillah, itu otomatis nafsu. Zikir kepada Allah, baik zikrul lisan atau zikru qalbi, jika tidak didasari lillah, ini otomatis linafsi binafsi.
Adapun di bidang tauhid tidak ada hubungan dengan lillah. Ya billah itu sudah. Saya billah ini saya dasar lillah umpamanya. Itu tidak benar. Billah ya billah itu sudah. Lillah atau syariat itu tidak hanya bidang lahir saja, tapi juga batin atau hatinya. Misalnya punya niat atau zikir sekalipun, kalau tidak dialamatkan kepada lillah, otomatis linafsi binafsi. Meneruskan pengajian, orang arif ketika dia mengalami kebaikan, dia tidak mengaku diri, tetap sadar billah, tetap la haula wala quwata illa billah. Tidak ada bedanya baginya, baik dalam keadaan baik atau dalam keadaan tidak baik, tetap dia billah, tetap bertauhid. Li'annahu horikun fi bihari tauhidi, dia tetap tenggelam di dalam samudra tauhid. Qadistawa khaufuhu wa roja'uhu, tetap sama khauf dan rojaknya, tetap sama takut dan harapannya. Karena sifat Tuhan itu ditakuti dan diharap. Buktinya lagi yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih sayang. Ini berarti sekalipun keadaan kita bagaimanapun juga tetap harus mengharap kasih sayang Allah. Kalau karena berlarut-larut lalu putus asa, itu terkecam. Dalam Al-Quran sudah diperingatkan, innahu la ya'asu min ruhillahi illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tiada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Orang putus asa berarti orang yang meniadakan Tuhan, orang yang menutupi kemurahan Tuhan. Istilah manusia, orang yang melukai Tuhan. Tuhan tidak dapat dilukai. Jadi dalam keadaan buruk atau berlarut-larut harus mengecam kepada dirinya sendiri. Faman lam yajid hadhil alamati fihi falyujahid nafsahu birriyadhati wal adkari hatta yasila ila maqamil irfani. Barang siapa keadaannya belum cocok dengan itu tadi, harus usaha sekuat mungkin, usaha sekuat mungkin dengan riyadhah dan banyak zikir. Hubungan dengan ini Imam Syadzali bersabda, man lam yataghalghal fi ilmina hadza kana musirran alal kabairi wa in amila ma amila wa huwa la ya'lamu. Barang siapa yang belum mengecakkan atau merasakan ilmuku ini, dia berdosa besar sekalipun bagaimana baiknya, dan dianya tidak sadar, tidak merasa kalau berdosa besar. Bermujadah dan riyadhah lahir batin. Mujadah itu yang penting hatinya bersungguh-sungguh. Mujadah lahirnya untuk sebagai pupuk. Hatinya harus senantiasa setiti ngati-ngati, senantiasa waspada. Kalau menyeleweng harus cepat-cepat kembali, senantiasa memusatkan perhatian, senantiasa fafiru ila wa rasuli sallallahu alaihi wasallam sekuat mungkin. Ibarat anak-anak main jumpritan, harus selalu kuat-kuat memegang jumpritannya. Kalau sampai renggang, sekalipun hanya 1 senti, pasti ditelan oleh lawan, yaitu nafsu. Tapi kalau sungguh-sungguh kuat memegang jumpritannya, dalam keadaan bagaimanapun tidak apa-apa, malah dapat memanfaatkan. Jadi kalau orang merasa belum memiliki atau belum memiliki dengan tanda-tanda itu, sebab mungkin belum memiliki tapi sudah merasa memiliki mungkin. Kalau belum memiliki harus sudah sekuat mungkin dengan kemampuan yang ada padanya. Sebab hal ini yang akan menentukan kelak. Kita maklum, kita akan hidup di alam akhirat sajak dumblek selama-lamanya. Wa man kana fi hadhi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adhallu sabila. Dan barang siapa yang buta hatinya,
niscaya di akhirat kelak ia akan lebih buta dan lebih tersesat jalannya. Orang yang di dunia buta, tidak tahu siapa Tuhannya, otomatis di akhirat akan lebih jauh dari Tuhannya. Kalau sudah memiliki harus terus ditingkatkan. Kemudian Syekh As-Sarqawi, penyarah hikam, mengatakan yang dimaksud bahwa maksud daripada pengarang hikam menguraikan hal tersebut ialah supaya seseorang jangan sampai menjagakan selain Tuhan. Kok berarti jangan beramal? Pokok sudah sadar? Tidak. Seperti saya utarakan tadi, menjagakan Tuhan tanpa beramal namanya lamunan. Tapi kalau menjagakan amal namanya syirik. Terus yang dimaksud ialah supaya senantiasa mengoreksi diri sehingga dapat setepat-tepatnya. Iradatuka tajrida ma'a iqamatillah iyyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyah wa iradatukal asbaba ma'a iqamatillah iyyaka fi tajridi inhitatun anil himmatil aliyah. Tajrid itu sepi, tidak bekerja, tidak usahanya tawakal, pasrah bongkoan kepada Tuhan, melulu ibadah saja. Tapi ia orang yang harus bekerja. Dia ingin hanya tawakal saja dan ibadah saja, padahal dia masih cocok harus usaha atau bekerja. Itu namanya minas syahwatil khafiyah. Dia terjebak oleh imperialis nafsu, tidak merasa, sehingga hal yang sesungguhnya buruk disangkanya baik, tidak tepat dianggapnya tepat. Tawakal dan tidak bekerja, tidak berusaha soal ekonomi, itu mungkin saja terjadi atas diri seseorang. Tapi ada syarat-syaratnya dan ada sebab-sebabnya. Apa itu syarat-syaratnya? Insya Allah nanti di belakang atau mungkin besok minggu lagi diterangkan. Di sini mengenai pendahuluan itu saja dahulu. Jadi orang yang masih berada di dalam makom asbab, masih berkecimpung di bidang ekonomi, harus ke sawah, harus ke pasar, harus usaha ini itu dan sebagainya. Kok dianya tidak mau bekerja dengan alasan aku ini tajrid, tawakal, hanya melulu ibadah saja, aku mau mujahadah saja, aku mau sembahyang saja, mau puasa saja dan sebagainya misalnya. Pada dia sesungguhnya tidak memenuhi syarat-syarat untuk itu namanya dia terjebak oleh bujukan nafsu yang sangat halus. Lalu syarat-syaratnya apa saja? Nanti insya Allah pengajian besok minggu lagi. Jadi mudahnya kita harus senantiasa menyerah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah taunya kalau hal tersebut yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimana? Insya Allah nanti atau pengajiannya akan datang. Terkadang ada orang yang salah faham, menyerah bongkoan kepada Tuhan. Ini harus 100%, bulat-bulat menyerah segala-galanya tanpa reverse. Andai kata disuruh menjerumus ke dalam neraka sekalipun misalnya, harus dijalani. Itu namanya betul-betul menyerah bongkoan. Tidak hanya menyerah sebagian saja. Tapi satu bidang kita yakin, Tuhan tidak mungkin menjerumuskan hambanya ke dalam neraka sengsara. Begitu juga menyerah atau tidak mau berbuat apa-apa, itu salah faham. Inni aslamtu lirabbil alamin, sesungguhnya aku menyerah kepada Tuhan semesta alam. Yang menyerah itu hatinya. Biar disuruh mengerjakan apa saja, harus dikerjakan dengan ikhlas dan dengan gembira. Hatinya menyerah tapi tidak mau melaksanakan apa-apa yang diperintahkan, itu namanya ya tidak cocok. Ya mudah-mudahan para hadirin hadirat
kita diridhai Allah Subhanahu wa taala yang sebanyak-banyaknya dan memperoleh syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barokahnya hausi hadza zaman wa awanihi wa sairi ahbabillah radhiyallahu taala anhum yang sebanyak-banyaknya, sehingga dapat tepat yang setepat-tepatnya di dalam segala bidang. Amin amin ya rabbal alamin. Kiranya pengajian cukup sekian. Waktu dan tempat dipersilahkan kepada penyiar sholawat wahidiyah. Para hadirin hadirat, mari keterangan-keterangan dari pusat tadi kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, terutama soal mujahadah kubro besok bulan Rajab. Mulai sekarang kita mencurahkan perhatian yang sebanyak-banyaknya sehubungan mujahadah kubro yang akan datang itu. Para hadirin hadirat, sambutan dari pusat hubungan dengan pengajian ini, mari para hadirin hadirat, segala perjuangan kita dalam segala bidang kita dasari dengan pengajian yang baru kita laksanakan tadi, sehingga semua itu tadi diridhai oleh Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, membuahkan manfaat yang sebanyak-banyaknya. Para hadirin hadirat, hubungan sambutan pusat yang menyinggung soal pemilu, di mana kita bangsa Indonesia baru melaksanakan pemilu umum 2 Mei yang lalu. Mudah-mudahan pemilu yang baru lalu itu membawa hikmah serta faidah yang sebanyak-banyaknya pada kita bangsa Indonesia, sehingga semuanya cepat-cepat fafirru ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam di samping jami'al alamin. Para hadirin hadirat, dalam pemilu itu alhamdulillah kita para pengamal wahidiyah dan pejuang fafirru ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam dapat ikut serta mengisi bidang tersebut. Sekali lagi alhamdulillah. Dan sebenarnya para hadirin hadirat, bidang tersebut baru sebagian kecil jika dibandingkan dengan objek perjuangan fafirru ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam yang meliputi jami'al alamin dalam segala bidang. Dari itu para hadirin hadirat, mari kegiatan kita terus kita tingkatkan yang sebanyak-banyaknya, sekalipun sudah mungkur pekerjaan kita bangsa Indonesia di dalam melaksanakan pemilu, tapi kita masih menghadapi perjuangan yang lebih besar, soal yang maha besar, tanggung jawab kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Islam, sebagai bangsa Indonesia, bahkan sebagai pejuang fafirru ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Masih besar sekali tanggung jawab kita para hadirin hadirat, terutama dalam bidang kesadaran kepada Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama di bidang akhlak, bidang-bidang lain para hadirin hadirat. Dari sebab itu mari kita tingkatkan yang sebanyak-banyaknya perjuangan kita, perhatian kita. Mari para hadirin hadirat, pada kesempatan ini kita gunakan untuk munajat kepada Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk soal-soal tadi para hadirin hadirat, mari kita sama-sama ngedoi, mengakui kesalahan-kesalahan kita di hadapan Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat, para hadirin hadirat, terutama dalam bidang perjuangan fafirru ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat, di bidang keluarga kita masing-masing dan di dalam segala bidang sesuatu yang berhubungan dengan pemilu, mari sowan di hadapan Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akui, kita doa bahwa kita senantiasa tidak tepat dalam bidang-bidang tersebut. Mari para hadirin hadirat, dan mari sungguh-sungguh memohon mudah-mudahan di waktu-waktu mendatang dikaruniai yang setepat-tepatnya dalam segala bidang. Mari para hadirin hadirat, Al-Fatihah. Al-Fatihah.
Al-Fatihah. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin fi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amtatihi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin fi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amtatihi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin fi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amtatihi. Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa safi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa'ala. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tuhriqana fi lujati bahril wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuhisa wa la taharaka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama nikmatika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi atata ma tabil mukawasahu kitabun bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya safi al-hulki salatu wa salam alaika nurul kihati al-anam wa aslahu wa rufahu atrikni faqad zalamtu abatan wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarutta kuntu sasun halika. Ya safi al-hulki salatu wa salam alaika nurul kihati al-anam wa aslahu wa rufahu atrikni faqad zalamtu abata wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarutta kuntu sasun halika. Ya safi al-hulki salatu wa salam alaika nurul kihati al-anam wa aslahu wa rufahu atrikni faqad zalamtu abata wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarutta kuntu sasun halika. Ya Sayyidi ya Rasulullah 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 ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya ayyuhal ghausu salamu alaika rabbini fi idznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatul lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghausu salamu alaika rabbini fi idznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatul lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghausu salamu alaika rabbini bi'idnillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatil lil hadratil aliyah. Ya safi al-khulki habiballahi salatu alaika ma salami dhallat wa dhallati latifi baltati hudfiyati ya sayyidi wal ummati. Ya safi al-khulki habiballahi salatu alaika ma salamihi dhallat wa dhallat hilati fi baltati hudfiyati ya sayyidi wal ummati.
يا شافي الخلق حبيب الله صلاة عليك مع سلامه ظلت وظلت هلتي في بلدتي خطبيتي يا سيدي والأمتي يا سيدي يا رسول الله 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 يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرئين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر أسرف تواتنا قر والبيننا يا ربنا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرئين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر أسرف تواتنا قر والبيننا يا ربنا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرئين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يا شريف تواتنا قر والبيننا يا ربنا اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله. استغراق الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bi'ismikal azam wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati khausi hadza zaman wa walihi wa sairi auliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bi'ismikal azam wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati khausi hadza zaman wa walihi wa sairi auliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bi'ismikal azam wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati khausi hadza zaman wa walihi wa sairi auliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Bali jami'al alamin nitana hadza jalfi ta'syuran baligha. Bali jami'al alamin nitana hadza jalfi ta'syuran baligha. Bali jami'al alamin nitana hadza jalfi ta'syuran baligha. Fa innaka la kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir. Fa innaka la kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir. Fa innaka la kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir. Fafirru ila Allah 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 wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah.
Demikian yang dapat saya sampaikan awal hingga akhir. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asyrafah wa tarbiyah. Wa min hauzi hadza zaman an-nadrah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.